Hai Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Gemini di tahun 2024. So, prediksi 2024. Apa yang terjadi ya Gemini? Oke, sebentar. Saya buka satu kartu dulu ya dari Very Tarot. Tahun 2024 seperti apa sih Gemini? Let's see Gemini. Oke. Four of Winter, Four of Winter, Four of Sword. Tahun 2024 buat Gemini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui, tapi saya rasa juga tidak terlalu susah karena kalian ya orangnya juga kekeh ya, ingin mendapatkan sesuatu, bahkan ya sorry to say beberapa Gemini bahkan kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena itu, karena kalian kekeh gitu. Oke, bukannya ya it's not about right or wrong gitu, bukan tentang baik dan salah gitu, tapi ya tentang bagaimana kalian menghadapi 2024 itu. Pilihannya sih di kalian gitu, mau bagaimanapun, mau kalian melakukannya dengan cara kalian, apapun dihadapi gitu, ya saya kembalikan lagi aja kepada kalian, itu kan pilihan gitu. Di dunia ini kalau ada yang bilang, oh itu salah, ya itu salah buat siapa dulu gitu. Kalau untuk Gemini tidak salah ya go ahead. Kalau saya sih gitu aja, karena salah dan benar itu relatif di setiap orang ya Gemini. Tapi 2024 yang seperti saya bilang, ini menuju ke situ aja udah banyak goncangannya ya Gemini. Jadi siap-siap aja, toh lebih baik siap-siap kan daripada kalian kayak udahlah nanti gimana nanti. Ya kalau kayak gitu ya begitu kejadiannya kalian udah nggak bisa kaget dong, kan kalian sendiri yang membiarkan itu gitu. Lebih baik kan bersiap-siap. Oke, harus punya strategi nih kan, lebih baik kayak gitu ya. Coba dibaca. Set aside your concern for now, sih. Set aside your concern for now. Concern dari sekarang. You can make a decision later. Jadi sekarang tuh saatnya untuk nimbang-nimbang nih. Ini belum 2024. Jadi decision atau keputusan itu bisa kalian buat nanti setelah kalian pikirin dulu gitu. Solution that come from meditation. Oh, solusinya katanya harus meditasi. Tapi kalau saya melihat di sini adalah kalian kalem dulu nih. Situasinya lagi kayak gini, kayak lagi di sebuah lautan, terus ombaknya udah mulai, nah jangan-jangan gede nih abis ini gitu ya. Oke, the need for more sleep or vacation. Oke, santai dulu. Mungkin akhir tahun 2023 ini kalian persiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan ya berlibur dulu lah. Karena ngumpulin tenaga, ngumpulin energi untuk 2024. Yang seperti saya bilang, pada saat kalian di lautan dan ngerasa, bentar lagi gelombangnya kayaknya gede nih. Nah, siap-siap dulu. Nah, siap-siapnya kalau di sini disuruhnya kan istirahat. Nggak apa-apa juga. Perlu kok istirahat, itu penting kok ya. Oke, saya buka beberapa kartu dari ini Reader White Tarot untuk kalian. 7 kartu aja. Oke, apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupannya si Gemini? Saya tidak akan buka secara terbalik ya. Something new. Bagus sih kalau something new ya, sesuatu yang baru di tahun 2024. Sesuatu yang baru, bisa karir baru, pasangan baru. Siapa tuh yang bilang? Siapa tuh yang bilang? Pasangan baru aja. Ada yang harus ditinggalkan? Sedih sedikit kok. Oh, oke. Sesuatu hal baru tapi orangnya masih orang yang lama kok. Oke.
Gemini, kartunya datang loh. Gemini banget nih kartunya. Loh, so ini bacaan buat Gemini dan kartu Gemini datang. Jadi beneran buat Gemini ya, 2024. Saya bacain satu persatu dengan tambahan kartu Wheel of the Year Tarot. Supaya apa? Supaya lebih yakin, mungkin ada kontranya, mungkin ada jawabannya, kita lihat. Oke, yang ini juga bisa terbolak-balik. Yang pertama, The Fool. Perjalanan baru, adventure baru, 2024 adalah sesuatu yang baru untuk kalian para Gemini. Dan itu bisa kalian dapatkan justru pas awal-awal tahun ya. Yang mau menjajaki kemungkinan baru, bisnis baru, pekerjaan baru, relasi baru, whatever yang baru-baru, monggo. Bisa dilakukan karena memang sepanjang tahun ini pilihan kalian itu untuk menjajaki sesuatu yang baru itu memang untuk Gemini gitu loh. Gemini bisa mendapatkan hal-hal baru di dalam kehidupannya, bahkan adventure baru. Kalau tadi ada yang bilang pacar baru bisa Gemini, bisa, nggak apa-apa. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan yang lama, ya masa mau dipertahankan gitu kan. Tapi kalau untuk relasi kayak pekerjaan, bisnis juga bisa, di situ masih kelihatan juga. Dan kartu yang menyertainya adalah The Emperor. So, sesuatu yang baru itu justru bagus, my dear Gemini. Jadi kalau memang ada kesempatan baru untuk kalian di awal-awal tahun, monggo silakan, bagus saya bilang, dipertimbangkan untuk diambil ya. Karena akan memperkuat posisi kalian sih, baik itu percintaan maupun karir keuangan dan bisnis ya, both, sama dua-duanya. Masih di awal-awal tahun, beberapa hal memang meninggalkan kalian sih. Eight of Cups yang ini kelihatan bukan kalian yang ninggalin itu, tapi itu yang ninggalin kalian. Karena itu bisa berupa orang, bisa berupa kayak kesempatan, atau misalnya bisnis atau apapun gitu ya. Bisa sesuatu hal, bukan hanya person gitu kan, yang akan meninggalkan Gemini di awal-awal tahun gitu. Tapi yang seperti saya bilang, itu juga tidak akan membuat Gemini goyah kok. Mungkin sedih sebentar, tapi habis itu kan kalian balik lagi untuk coba lagi, hayo Gemini gitu kan. Oke, so Ten of Sword ya memang bikin sedih sih. Apa yang meninggalkan kalian itu bikin sedih. Sedikit sekali pihak Gemininya yang ninggalin, lebih ke pihak sananya yang ninggalin. Ingat ya, bukan cuma orang, tapi juga kayak kesempatan atau sesuatu hal lah gitu ya. Ya bikin sedih, bikin kalian nangis, bikin kalian kecewa, bikin kalian. Tapi nggak akan lama kok Gemini. Nggak akan lama, akan ada kabar lagi yang datang. Masih di awal-awal tahun sampai pertengahan, akan ada kabar yang datang. Jadi siklusnya gini, ada sesuatu hal yang baru yang kalian ambil, tapi ada yang meninggalkan kalian atau harus ditinggalkan lah ya. Harus ada yang dilepas. Kalian sedih, tapi setelah itu tetap kalian akan menerima kabar yang baik ya. Dan itu dari orang lama, bukan orang yang udah kalian kenal sih. Orang lama tuh udah pernah bersama sama kalian di kehidupan sebelumnya, kayak bukan kehidupan sebelumnya kayak reinkarnasi, nggak sejauh itu, kayak dulu tuh pernah kenal sama kalian. Itu terjadi mendekati awal tahun. Ada bulannya nggak? Coba saya, Juni, ulang tahunnya kalian ya. Pas ulang tahun kalian tuh kalian akan ketemu seseorang yang beneran ketemu dalam arti ini ada di depan muka atau berkabar aja. Orang ini kayaknya udah nyariin kalian dari awal tahun nih, bahkan dari 2023. Orang ini nyariin kalian untuk ketemu dan berkabar kepada kalian. Dan kabar yang dibawa tuh emang bagus, menuju ke arah yang bagus gitu. Look, baru saya bilang bagus, The Empress kan. So Gemini cewek, Gemini cowok, sama ya siklusnya kayak gitu. Kabar di bulan Juni, spesifik ya, di bulan Juni yang dibawa oleh orang yang udah kalian kenal itu, kalau kalian tanggepi akan membawa kalian pada kebaikan sih. Oke, karena di pertengahan tahun ada Four of Wands, ada jalan yang memang spesifik untuk Gemini lalui, dan itu bagus untuk mencapai tujuan kalian, dibukakan jalan. Tapi itu jadi kayak permulaan ya.
Jadi kayak beberapa Gemini kan ambil sesuatu yang baru itu di awal tahun. Jadi di pertengahan tahun itu jadi kayak kalian pasti akan bilangnya gini ke saya ya, kalau pada saat itu udah terjadi nanti. Mbak Lucy, iya sih kesempatannya bagus, iya sih ini sesuatu yang baru. Tapi saya jadi mulai lagi dari awal gitu. Nggak apa-apa, ini awal tapi nggak awal-awal banget kan, kalian udah melaluinya di 2023. Jadi kalaupun kesempatan baru itu datang di 2024 dan itu jadi awal baru perjalanan kalian, entah itu tentang karir atau tentang apapun ya, tentang relasi, nggak apa-apa. Capek ya ngulang lagi ini nggak ngulang, kalian udah nggak di bottom kok, di tengah kok, tenang aja, di tengah Gemini, beneran ini di tengah, bukan misalnya pernah kan lihat video yang orang tuh naik tangga terus dia jatuh, di bawahnya tuh ada trampolin, jadi dia akan balik lagi ke tangganya gitu kan. Tapi dia nggak akan balik di tangga pertama, dia baliknya kan pasti di tengah, walaupun dia jatuh balik lagi ke tengah, jatuh balik lagi ke, ya gitu. Ini siklusnya kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalaupun itu sesuatu hal yang baru, kalaupun itu jalan baru, pintu baru yang harus kalian lalui, kalian nggak laluinya dari bottom, dari dasar, kalian ngelaluinya udah di tengah gitu loh. Ya, jangan khawatir Gemini. Loh, bener yang saya bilang. King of Pentacles, udah saya bilang tadi kan, semesta mendukung kalian untuk hal-hal ini, hal baru ini. Dan ya, bertemu orang lama yang kalian udah pernah kenal itu pun adalah bagian dari jalannya semesta untuk kalian melakukan sesuatu hal baru di tahun 2024. Jadi ada sesuatu yang baru ya buat Gemini. Yang selanjutnya adalah King of Sword, dan ini kalian dua kali berarti datangnya King of Sword sama si The Lovers. Tahun 2024 yang seperti saya bilang tadi bukan hal mudah untuk dilalui, tapi bukan berarti Gemini tidak bisa melaluinya atau terpuruk-ruk-ruk gitu, enggak. Oke, so itu naga ya. Tahun naga, tahun 2024 tuh tahun naga. Dan untuk Gemini yang naga terutama, don't worry, banyak hal yang bisa kalian dapatkan di tahun 2024 justru. Walaupun memang harus kayak mundur sebentar untuk maju lagi gitu loh. Atau jatuh sedikit tapi untuk nanti balik lagi kayak gitu. Four of Pentacles-nya terbalik ya. Beberapa Gemini setelah pertengahan tahun ya, jadi kayak di atas bulan Juli lah ya, itu mengalami rasa kayak aduh kayaknya nggak stabil nih untuk karir, keuangan, dan bisnis. Iya memang tidak sestabil itu, tapi tenang aja, masih ada bagiannya Gemini di situ gitu. Tinggal konsistensi kalian dan ketekunan kalian untuk dapat mencapai itu Gemini. Oke. Mendekati akhir tahun, bahkan ketemu ini Gemini lagi ya, pasangan yang cocok, makanya saya bilang ini bisa aja percintaan juga atau pekerjaan, sama kan, jodoh-jodohan juga ya, pekerjaan jodoh-jodohan, kemudian apalagi relasi percintaan juga jodoh-jodohan ya. Ketemu jodoh yang cocok atau orang yang secara personal itu cocok untuk Gemini, itu mulai ditemukannya akhir-akhir tahun ya, akhir-akhir tahun di bulan Oktober, di bulan-bulan Oktober ya, kalian ketemu dengan partner tersebut. Apakah itu ternyata orang yang tadi nyariin kalian? Bisa jadi, tapi bisa juga orang baru, karena possibility-nya ada dua. Orangnya bisa orang lama tapi dia baru nyariin lagi, atau yang something yang baru. Tapi something yang baru di sini sebenarnya kesempatannya sih. Orangnya bisa orang baru atau lama, kesempatannya yang baru gitu. Terus apakah kalian harus bersama orang tersebut? Apakah dia benar-benar soulmate kalian? Iya. Ini bacaannya general reading ya. Kalau saya bilang iya, terus semua Gemini mengharapkan hal itu terjadi, aneh juga sih menurut saya. Karena kan secara general pun
satu orang dengan yang lainnya nggak sama ya kan, walaupun sama-sama Gemini. Jadi di ini aja, kalian ambil ringan aja ya bacaan ini dengan bilang oke, kalau saya harus ketemu dengan orang tersebut atau pihak tersebut yang sebagai partner di kehidupan saya, ya syukur. Kalau enggak kan pasti ada hal yang lebih baik lagi yang untuk kalian gitu. Dan apakah ada halangannya, coba kita lihat. Oh, The Hermit yang terbalik, bukan Virgo. The Hermitnya terbalik, bukan Virgo. Oke, so memang si Gemininya agak merasa gini. Oke, ini orang datang. Oke, ini orang katanya dikasih oleh semesta untuk saya gitu. Tapi kok Gemininya masih belum yakin ya, The Hermitnya terbalik. Masih belum yakin akan hal itu. Enggak masalah Gemini. Yakin tidak yakin, kalian mau ambil itu atau tidak, it's up to you gitu. Dan yang bisa hadir tapi ternyata salah ya, bisa si ini tadi, si siapa, Virgo tadi, atau ada yang lain, ada Virgo 2 kali datang tapi yang satu ada Aries, jadi bisa juga Aries, Leo, Sagittarius kayak gitu, atau Virgo, Taurus, Capricorn bisa juga. Tapi kan ini bukan tentang masalah cinta ya. Ini partnership yang bisa aja tentang masalah karir, keuangan, dan bisnis. Tapi bisa juga tentang percintaan karena ada The Lovers tadi. Tapi yang involve sama kalian itu yang zodiak-zodiak tadi saya sebutkan, atau ada zodiak itu di chart hidupnya tentu saja. Karena memang chart hidup seseorang itu ada 12 houses, dan masing-masing house-nya ada zodiaknya. Oke, kalau saya omongin itu nanti kepanjangan. Yang mau tahu lebih lanjut, sebenarnya saya selalu setiap kali personal reading selalu mengebukain chart hidupnya orang itu, jadi ketahuan rumah-rumahnya apa dengan zodiak masing-masing gitu, dan ada artinya tentu saja. Terus selanjutnya, di akhir-akhir tahun kalian makin merasa bahwa 2024 tuh kayak jebakan untuk kalian ya. Ini ada Eight of Swords, tapi kok kalian in a way pasti bisa lah ngelepasin diri dari jebakan ini, karena ini nggak permanen juga, dan kalian tahu ya udahlah, sepanjang tahun ini bisa dilalui kok gitu. Dan ini adalah pilihan saya gitu. Gemininya bilang gitu, ini adalah pilihan saya. Jadi kalau saya berada di keadaan seperti ini by the end atau akhir tahun 2024, ya itu karena memang pilihanmu sendiri gitu. Yang jelas ya, The Lovers-nya kali ini terbalik. Ini Gemini 3 kali datang, ini The Lovers-nya 2. Satunya ada King of Swords. Jadi emang bener-bener bacanya Gemini banget sih kalau yang saya rasain dari depan sih. Sebenarnya dari kartu pertama saya pegang udah langsung kelihatan di situ, secara saya lihat ya, gimana Gemini di 2024. Nggak ada penyesalan kalaupun by the end akhirnya tidak seperti yang kalian ekspektasikan ya. Terbalik kartunya. Oke. Karena gelombangnya tuh gini ya, kalau saya bisa gambarin ya 2024 untuk Gemini. Tenang, terus gitu kan, terus kalian bisa lalui, tenang lagi, ujungnya lagi. Di shoot gitu. Tapi bukankah kehidupan seperti itu ya? Ya kan? Kita nggak bisa memprediksi gelombangnya kapan pasang, kapan lagi tenang, kapan ada badai. Kalau berasa iya, kalau saya di saya itu adalah berasa iya, tapi gimana saya meyakinkan orang lain kan kadang-kadang susah ya, apalagi secara general seperti ini. Berasa iya, tapi nggak segitunya juga bisa dihindari gitu kan. Mau menghindari takdir mah susah ya nggak sih Gemini? Oke, tanyakan satu hal, nggak 3 hal. Boleh di pause dulu mungkin videonya, tanyakan 3 hal, saya akan jawab dengan yes or no ya. 1 udah jatuh tuh. So videonya boleh di pause dulu. Ini adalah jawaban pertama, belum saya buka. Jawaban kedua, jawaban ketiga. Oh, masih ada kartu yang belum saya buka, ini dulu deh ya, yes or no nya nggak apa-apa.
Yang pertama jawabannya yes, The Emperor lagi nih. Jadi memang kuat banget tadi ada Virgo, ada apa? Aries. Kuat banget di bacaannya si Gemini dan itu 2024, ingetin dua zodiak itu ya. Jawaban yang dari pertanyaan kedua tetap yes, tapi ada halangannya. Oke, ada halangannya tapi tetap yes. Yang ketiga juga yes, tapi ada yang harus selesai, gitu. Jawaban pertama dan kedua tuh tak ada tapinya, tapi yang pertama absolute yes ya, beneran yes gitu. Oke, saya masih harus buka kartu Oceanic Tarot 2024 untuk kalian para Gemini. Well, kartu pertamanya adalah The Hangman. Ada yang tertunda ya, beberapa hal tertunda, memang tidak bisa kalian laksanakan. Itu karena kalian harus memilih sih, mau jalanin yang lama atau yang baru, opportunity yang baru itu ya. Jadi ada penundaan. Tapi ada Queen of Pentacles, ada kebaikan hati, ada bantuan, jangan khawatir. Walaupun ada gelombang, kalian tetap dibantu ya, semesta tetap membantu. Dan ada Nine of Pentacles, ada yang bisa dihasilkan dari semua usaha kalian di tahun 2024, walaupun hasilnya mungkin tidak seperti yang kalian ekspektasikan sih. Oke, tapi ada tetap apa yang perlu di healing dari seorang Gemini dengan kartu self healing ini. Coba kita lihat, dan ternyata jawabannya adalah wild. Wild, keliaran kalian yang perlu di healing. Udahlah, saya nggak usah panjang lebar ngomonginnya. Nanti ada yang tersinggung bilang, siapa bilang Gemini wild? Bukan. Kalau kalian punya keliaran dalam kayak tidak memikirkan dulu sebab akibatnya, habis itu langsung tabrak lari. Nah itu tadi yang disebut keliaran, yang saya pertama kali sebut, kayak kalian ingin mencapai segala sesuatunya, nabrak apapun dengan menghalalkan segala cara. Nah itu wild, itu yang masuk wild. Jadi itu yang harus disembuhin gitu loh. Jangan tersinggung Gemini ya, please. Kalian tuh baik kok, orang-orang baik, jangan khawatir. Dan dari Monology Oracle card, pesannya adalah surrender to the divine ya. Serahkan segalanya pada takdir kalian ya kan, bukan nasib. Kalau nasib masih bisa diusahakan, kalau takdir ya sudah, serahkan pada semesta aja gitu maksudnya. Dan sebagai penutup saya buka dari Oracle card yang ini adalah Angel's Guide Oracle card, dan kartunya adalah Inner Child Healing ya. Yang seperti saya bilang tadi, udah sama datu sama dari depan. Ini ada yang perlu disembuhin dulu memang dari inner child kalian. Ada mungkin akar pahit yang masih belum sembuh. Jadi memang harus diperhatikan dulu. Sembuhkan itu dulu ya. Dan kemudian lanjutkan hidup sesuai takdir kalian masing-masing. Oke, 2024 semoga jadi hal yang baik, tahun yang baik untuk kalian para Gemini, walaupun iya gelombangnya seperti yang saya tadi bilang, gitu. Ya, ujungnya tuh ombaknya tinggi, yang paling tinggi adalah di akhir tahun. Ya, di depan ada gelombangnya, tapi yang paling tinggi adalah di akhir tahun. Oke, but anyway, banyak hal yang terbuka hari ini, bahkan spesifik juga bulannya. Oke. Ya kalian catat aja, kalau memang itu resonate di tahun depan, alhamdulillah, puji Tuhan, baru hasem. Kalaupun tidak ya namanya juga orang-orang beda-beda, setiap orang beda-beda jalan hidupnya gitu ya. Kalian aminin saja yang baik-baik dan persiapkan diri untuk hal-hal tidak terduga yang akan terjadi di 2024. Kita ketemu di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and